Mungkinkah Indonesia akan mampu memberantas judi? Bagaimana cara memberantas judi online itu? Judi ini akan membuat dia tidak berbahagia, akan membuat otaknya tercemar, kemungkinan dia akan menjadi pencuri, akhirnya dia ada juga yang bunuh diri karena judi online. Bagaimana way out? Bagaimana perencanaan pemerintah untuk memberantas perjudian? Selamat siang, kembali bersama Mr. Puisi Live. Siang ini merupakan siang yang sangat berguna bagi kita semua, di mana yang akan kita bahas mengenai judi. Mungkinkah Indonesia akan mampu memberantas judi? Kalau kita kaitkan dengan hal-hal yang budaya, sesungguhnya bangsa Indonesia ini budayanya sungguh beragam. Tetapi ada di suatu daerah, judi itu juga merupakan budaya. Salah satunya misalnya di Pulau Bali, di mana ada judi sambungan ayam, itu juga merupakan sebuah judi. Sesungguhnya judi sambungan ayam ini biasanya dilaksanakan oleh kerama adat Bali pada saat ada upacara keagamaan. Tetapi kenyataannya judi ini, karena juga merupakan kebudayaan, kadang-kadang disalahgunakan. Kemudian judi pun sangat masif terjadi di Pulau Bali. Namun dengan kegiatan pemerintah untuk memberantas perjudian, maka perjudian melalui sambungan ayam itu lumayan cukup bisa diisolasi. Itu yang terjadi di Pulau Bali. Banyak juga di pulau-pulau lain, pasti masalah-masalah judi ini tetap berkembang cara kecil-kecilan, tetapi tidak mampu dipantau oleh kepolisian. Untuk itu, marilah kita berbicara di pagi yang indah ini, pagi yang begitu cerah walaupun kemarin malam hujan deras. Namun kesejukan pagi ini tidak ada salahnya kalau kita membahas masalah yang panas-panas. Panasnya seperti apa? Seperti judi online yang telah diupayakan oleh pemerintah untuk diberantas sampai ke akar-akarnya. Beruntung kami mempunyai presiden yang anti judol. Pemberantasan korupsi mulai dilakukan di segala bidang, terutama yang paling kita nantikan bagaimana cara memberantas judi online itu. Itu yang sangat penting untuk dibicarakan dan sangat penting untuk diinformasikan kepada halayak ramai melalui podcast Mr. Puisi Live. Kami menyajikan hal-hal yang penting yang sangat berguna bagi masyarakat Indonesia ke depan, di mana program Bapak Prabowo itu sendiri adalah untuk mencerdaskan masyarakat dan bangsa Indonesia. Maka untuk itu marilah bersama-sama menginformasikan ke hadapan bapak-bapak, ibu-ibu, para milenial, dan para pemangku bisnis, pemangku pemerintahan, mampu juga ikut melaksanakan atau memberikan support bagaimana caranya memberantas judi di Indonesia. Dan saya mensitir ada seorang ustadz yang mualaf. Begitu hebatnya ustadz ini mempelajari agama Islam saat ini, sehingga dengan pengalaman dia saat menjadi admin ataupun menjadi operator judi online di Thailand beberapa tahun yang lalu, pengalaman inilah kami akan gali kenapa begitu banyak penghasilan,
begitu hebat pada waktu dia menjadi operator online di Thailand. Akhirnya dia tobat menuju ke jalan yang benar. Akhirnya dia menjadi seorang penceramah sebagai ustadz dan sangat memahami ajaran Islam itu sendiri, sehingga dia mampu memberikan informasi melalui televisi, sehingga apa makna daripada informasi yang diberikan sungguh berarti untuk masyarakat Indonesia. Siapa dia? Dia adalah seorang keturunan Chinese yang sangat dikenal. Dia bernama Koh Dennis Lim. Begitu dia bercerita, tapi untuk mengerti apa makna daripada judi online, apa sih sesungguhnya yang membuat dia berhenti, dia juga mengatakan bahwa penjudi itu jauh dari kebahagiaan. Pada saat dia butuh, dia akan menghubungi kita. Pada saat dia tidak butuh, dia tidak care dan dia melupakan orang-orang yang pernah membantu ataupun kepada orang tuanya. Itulah menyebabkan sesungguhnya menjadi seorang penjudi tidak akan mungkin berbahagia. Dan dia juga mengatakan bahwa orang kalah pun berjudi akan tetap ingin berjudi terus, ingin menjadi orang kaya, ingin menjadi pemenangnya. Apalagi orang untung dan orang menang berjudi tidak akan berhenti. Ini merupakan informasi yang perlu kita maknai, sehingga masyarakat yang sudah dari kecil sudah mengetahui masalah judi, karena ada masalah-masalah yang besar yang perlu diteliti, perlu diawasi oleh pemerintah. Misalnya, mesin jepit-jepit itu yang ada di mal-mal, mesin game yang ada di mal-mal, mesin jepit boneka itu pun merupakan cikal bakal dari penjudian. Dan Islam mengatakan bahwa mesin jepit-jepit itu algoritmenya sudah diatur. Pada saat penjepitan ke 100 baru penjepitannya itu akan keras dan mampu menjepit boneka. Saat itu kemudian boneka itu mendapatkan poin. Nah itu dan itulah sesungguhnya cikal bakal kenapa dari kecil anak-anak itu bisa mampu akhirnya menjadi operator judi online. Inilah perlu kita pikirkan bersama, perlu mengawasi juga. Jangan kita mendatangkan alat-alat impor seperti ini, justru meracuni otak-otak manusia Indonesia dari bayi sampai pun mereka dewasa, sehingga dia tercemari otaknya, akhirnya dia menjadi operator ataupun admin di negara lain. Kenapa banyak ribuan orang Indonesia direkrut oleh operator, oleh badan-badan judi terutama ada 3 negara ASEAN, yaitu Kamboja, Filipina, dan Thailand. Kenapa orang Indonesia direkrut pada mereka? Dia tahu bahwa penduduk Indonesia 270 juta jiwa yang mampu untuk dipengaruhi oleh operator-operator orang Indonesia untuk ikut bermain judi. Itulah perlu kita pikirkan. Semoga banyak lagi orang-orang seperti Dennis Lim yang dapat menginformasikan bahwa judi ini akan membuat dia tidak berbahagia, akan membuat otaknya tercemar, kemungkinan dia akan menjadi pencuri, akhirnya dia ada juga yang bunuh diri karena judi online. Bapak-bapak, para pemirsa sekalian, penjudi itu adalah perbuatan yang jahat, perbuatan yang sangat merugikan bangsa Indonesia, dapat mempengaruhi bangsa Indonesia yang ingin berkembang lebih maju lagi. Sehingga akhirnya kalau seluruh otak manusia di Indonesia ini kena terkontaminasi dengan judi online, maka bangsa Indonesia
tidak akan mampu bisa sejahtera seperti program Bapak Prabowo yang ingin mensejahterakan masyarakat Indonesia. Marilah kita cermati, marilah kita lihat dan mendengarkan informasi-informasi apa yang akan Dennis Lim itu informasikan kepada kita semua, kepada rakyat Indonesia, sehingga kita semua tidak terpapar judi online, di mana saat ini kebetulan program pemerintah untuk memberantas judol perlu kita dukung, perlu kita informasikan baik melalui podcast maupun melalui media massa yang lainnya. Marilah kita lihat betapa indahnya apa yang diinformasikan Dennis Lim untuk mencapai kebahagiaan masyarakat Indonesia. Silakan. Ngakalinnya dari yang paling sederhana deh, bicara mesin capit boneka. Dennis Lim. Tahu. Ya kan? Kalau kita beli mesin capitnya ditanya nanti sama yang jualan, ini pengen di turn ke berapa? Hah? Maksudnya? Iya, nanti di turn ke berapa? Dia capitnya bakal lebih kencang daripada turn selain. Ini valid beneran? Iya. Lo sampai tahu sedetail di ranah di luar masalah judi yang kartu? Nah, ini soalnya ya? Itu judi juga ya? Bukan judi juga. Ya, maksudnya, ini balik lagi. Kalau misalkan orang yang bikin mesin capit boneka, semuanya di setting capitannya selalu kuat, setiap main langsung menang, bangkrut bos. Oh bangkrut ya. Gue sempat mikir juga sih kinerja itu. Cuma maksudnya ternyata permainan sedetail ini juga akal-akalan juga gitu loh. Iya, gitu. Kalau pakai mesin slot itu ada turn ke berapa dia akan menang. Nanti biasa si pemain si marketing judinya CS-nya nawarin, nanti gua kasih menang dulu segala macam. Enggak lah. Kalau misalnya akhirnya kalah kan nggak bisa lagi kemana-mana. Oke. Dan yang lu setting itu di IT itu apa yang lu setting? Tadi kan untuk mekanisme ketika main ya? Bahkan kami orang lagi menang itu bisa langsung dibikin dia keluar dari permainan, itu bisa diatur. Cara? Saldonya di nol ya. Ini gua ada apa panel, ya? ada. Jadi ya kalau kami nyebutnya panel. Panel itu sih daftar semua permainan, berikut track record dia udah pernah deposit berapa saja, masuk duit berapa aja, udah menang berapa aja, menangnya pun pas lagi di permainan apa, kalau dia main kartu pas keluar kartu apa itu kelihatan detail semuanya. Semua sudah detail itu. Jadi kalau dia lagi main kelihatan lagi main, dia lagi taruhan apa. Bahkan di beberapa yang lagi nanti kalau mau diaturin, dia kasih kartu bagus, kasih dia menang, mau bisa. Maaf, brengsek juga ternyata mereka ya. Jadi orang orang masuk Indonesia itu mana ada yang, ya orang soal asli mana ada sih yang mau. Iya sih. Oke, lu berkuar-kuar, lu kasih solusi, mungkin di media-media lain gitu ya. Artinya kan para tahu. Kalau pengen jujur, kayaknya mereka juga tahu sebetulnya aslinya para pemain itu bahwa tadi ini enggak dari awal yang mereka tawarkan adalah orang main judi yang ditawarkan adalah memang bisa menang banyak, tapi resikonya apa? Uang bisa habis. Dari awal mereka tahu uang mereka bisa habis. Oke, paham. Maksud gue ketika lu track kemana-mana nih, dia menyuarakan, lu dakwah, syiar dan seterusnya. Artinya kan dua belah pihak pasti kan kena dampaknya. Ya kan, badannya, ya mungkin dengan segala cara, gila lu mau bongkar lu misalnya. Pemainnya juga mikirnya bahwa kayak, ternyata begini aturan mainnya. Ya udah gue dapat 2,4 miliar, ya udah gue nggak usah main lagi. Kan bisa juga terjadi. Gimana tuh? Bisa juga, cuma pasti main lagi. Kalau nggak main lagi, pasti habisnya untuk sesuatu yang kayak itu langsung di barang dan lain-lain. Oh, itu harap juga ya. Harap juga karena rasa dapetnya cepat, tapi ya itu udah paling mereka juga paling benar-benar cuma kayak game yang macam-macam ya, nggak akan pengalaman itu nggak akan dibaca juga. Bilang apa? Berkata yang kasar dan yang lain-lain, ya itu lumayan sosok pahala. Ya betul. Pemain apa bandar? Dari dua sudut. Pemain bilang apa? Pemain kalau dari pemain lebih banyak yang terima kasih, yang tersadarkan juga ada, alhamdulillah banyak, dan juga yang akhirnya korban kalah minjem duit boleh nggak? Gitu-gitu ada juga. Hancur. Oke, terus si bandar? Kalau dari bandar ya paling jadi sepi ini bla 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 atau dia laki-laki apa segala macam. Tapi udah gitu sama mereka malah foto-foto gue diedit terus dibikin, ini semua coba cara langsung segala macam. Dibikin kayak seolah-olah fotonya dikat, dijadikan kayak iklan mereka, ada gitu juga.
Oke. Diteror pernah? Enggak, Diancam? enggak. Jatuhnya apa ya? Dulu ketika keluar dari sana cuma kayak ingetin, udah kita masing-masing aja ya. Jangan ganggu, jangan udah urusan masing-masing. Cuma kayak gitu, tapi sejauh ini enggak sih, enggak ada yang nyampe kayak dijahatin atau gimana. Tapi kalau itu lumayan gugur dosa. Ya betul, amin ya Rob. Gini bro, ya maaf ya, tanpa mengurangi rasa hormat di depan mereka semua. Gue sebut saja oknum. Oknum ini ada di mana-mana. Sekalipun ada di instansi. Jadi mau itu labelnya adalah penjaga negara kita dan seterusnya gitu ya, pahlawan dan lain sebagainya gitu ya. Itu selalu ada. Apalagi dulu kita tahu berita-berita yang beredar, oknum dari instansi A gitu ya, ternyata dia masuk daftar judi online. Bahkan usahanya dia itu luar biasa di situ. Ketika lu keluar, mengatas lah bandar, pemain dan seterusnya, dibuka mindsetnya bahwa lu sadar deh gitu ya. Nah, mereka ini kan mungkin ada transaksi, dia ada restoran, mereka yang pasti dong. Iya, terlalu besar kuenya. Ya kan, kuenya besar banget, pasti mereka tuh dapat lah jatah apa segala macam biar proyek ini berjalan dengan mulus. Gimana sejauh ini? Sejauh ini masih nggak ada ancaman apa-apa. Belum sih, nggak ada gimana. Dan selagi saya kira gini, selagi keserakahan orang itu masih ada, mau saya ngomong kayak gimana juga mereka tetap masih akan main sih. Karena itu salah satu cara kasih uang tercepat memang kalau pengen jujur. Tapi kan bahkan balik lagi, yang kami tawarkan atau bahkan yang saya jelaskan di podcast itu sebetulnya bukan dari sudut pandang lu diakalin, lu dibodoh-bodoh juga, tapi selalu, yaudah, anggaplah lu benar-benar udah menang, bahkan lu jadi bakal, lu punya semuanya izin ya. Karena gue bicara kayak gini dari sudut pandang, kami di sana keinginan, nentuin hari ini siapa yang menang, hari ini siapa yang dapat duit, kayak udah, ya kan kami pegang aplikasinya. Benar-benar bisa nentuin rezeki orang istilahnya, bermain menjadi Tuhan istilahnya. Tapi kami yang bermain menjadi Tuhan tidak pernah kalah dan dapat uang, tidur juga dapat uang karena selalu ada pemain yang kalah gitu. Yuk, kalau orang jalan ke belah kiri dia jatuh gara-gara nginjek lubang, masa kita nginjek lubang yang sama? Kami Luar biasa. Begitulah Dennis Lim telah memaparkan betapa judi online itu adalah sebuah situs yang sangat merugikan masyarakat. Curang bisa membuat masyarakat itu menjadi miskin. Luar biasa, Ko Dennis. Saya juga terharu dengan Ko Dennis menginformasikan mengenai judi online itu sangat negatif dan membuat miskin pada akhirnya, walaupun pada awalnya dikasih kemenangan, pada akhirnya amblas habis tadi nol katanya. Dan banyak dia di DM oleh bandar ataupun oleh para pemain judi online di DM, tapi untung DM-nya hanya sekedar DM. Artinya masih banyak orang yang menginginkan judi online itu tetap dikembangkan di Indonesia. Semoga ada banyak lagi Dennis Lim yang lain di negeri ini yang mungkin lebih penting lagi bagaimana pemerintah itu menyikapi judi online ini secara tegas. Walaupun sudah banyak situs-situs online judi ini diberangus oleh negara kita dan sudah banyak yang dipenjarakan, tetapi hendaknya mudah-mudahan lebih diperluas lagi dan konsistensi untuk memberantas judi online ini semoga bisa dapat berjalan dengan sempurna, tetapi dengan ketegasan Bapak Prabowo Subianto, percayalah judi online dan judi-judi lainnya akan diberantas secara masif. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin sekalian, untuk lebih mempertegas lagi dan lebih dapat informasi yang lebih banyak lagi, marilah kita mendengarkan seorang yang patut dipercaya juga karena beliau ini juga sangat mengetahui mengenai judi online dan apa yang telah terjadi
di judi online. Untuk itu marilah kita dengarkan kembali melalui media televisi ini. Ini sudah sangat personal ya teman-teman semua. Sempat gue bahas dulu sekilas itu sepotong-potong, tapi kali ini akan gue ceritakan ulang dengan lebih proper. Jadi gini, waktu kecil selain sama orang tua, gue juga diasuh sama om gue, adik dan bapak gue. Orang ini memang brilian, karirnya bagus, dapat jabatan eselon 3 dalam waktu yang sangat cepat. Waktu itu usianya belum 40 tahun, tapi sudah berhasil mencapai kemampuan itu. Ya ada uang, ada keluarga, ada karir, ada jabatan dan sebagainya. Ya, tapi semua hancur karena dia kenal situs poker online yang menggunakan uang asli. Tabungan hampir 1 miliar, banyak harta benda habis, keluarga berantakan, anak-anaknya yang pintar dan lucu kehilangan fitur bapak selama bertahun-tahun, dan dia semakin terpuruk lebih dalam. Setelah hampir 10 tahun, kini beliau berhasil keluar dari kejahatan itu, menata hidupnya ulang. Berhasil memang, tapi damage-nya nggak pernah bisa pulih 100%. Nah, waktu gue kuliah, gue punya teman, dia pintar banget, jenius banget, jago banget main bola. Ini orang satu-satunya orang yang nggak pernah bisa gue kalahin waktu main banget FB Dota. Ya, buat yang main Dota tau lah, Salvien, Evermore gitu kan, dia betul main gitu ya. Nah, di satu PB dia dapat warisan dari orang tuanya sangat besar, dan dari uang warisan itu dia keluarnya yang gue ikut bantu, dan bisa gue bilang warnanya dia bangun itu perkembangannya sangat menjanjikan. Banyak pro player yang main di situ, komunitas jalan, warnanya juga oke, semuanya trajektorinya positif lah gitu. Tapi singkat cerita semua ini hancur karena dia kenal lagi yang namanya online betting, dan sama seperti om gue itu isinya semakin berkurang, duitnya semakin terkuras, dan warnanya terpaksa. Nah, melihat lebih dari sekali orang terdekat gue hidupnya hancur karena judi online, jelas bukan hal yang gampang ya. Dan gue pribadi berusaha sebisa mungkin gak mau melihat kehancuran yang lain lagi gitu. Jadi kali ini bukan sekedar soal AdSense, exposure, endorse, PR, dan sebagainya. Ini udah misi ideologis kalau gitu. Selama gue punya power, sebuah yang gue bisa, gue gak pernah bisa kompromi sama hal ini, dan syukurnya makin kesini gue makin punya banyak aliansi. Ya salah satunya kalian semua gitu. Gue mulai semuanya sendiri dari seiring berjalannya waktu, mulai banyak yang bantu, yang punya keresahan yang sama dan konteksnya yang sama, dari mulai bentuk dukungan moral sampai data dan informasi. Yes, supaya teman-teman ketahui informasi saya ada di semua lini dan instansi bapak ibu semua, bahkan orang dekat dari itu sendiri. Jadi apa yang gue udah buat di sosmed, apa yang udah gue jadikan dalam bentuk video atau tulisan atau artikel atau konten pendek, itu mungkin cuma 5% dari apa yang sudah gue pahami dan ketahui. Sekarang kayak gitu gimana gue bisa tahu tuh kalau influencer streamer Mobile Legend itu bisa duduk bareng, nongkrong sama ngadain, terus bahas strategi marketingnya gimana mereka dibalinya. Salah satu yang ada mereka di produk, gimana briefnya semua sudah disiapkan gitu. Dan itulah yang mereka lakukan sehingga mereka mampu memanipulasi komunitas dan bertahan sampai akhirnya. Kalian pikir mereka langsung berhenti dan selesai tanpa perlawanan karena mereka sadar? Enggak, gue skeptis untuk gitu. Gue yakin mereka cukup pintar untuk tahu ada lawan yang udah lawan kan. Mereka cukup berhitung, mereka tahu mereka nggak bisa bikin balik, akhirnya korban semua tuh. Nah, dan kalau ternyata mereka mengulanginya lagi ya siap-siap aja, dampaknya bakal jauh lebih parah ya. Intinya kalau ini lagi gue bakal habisnya. Nah kali ini nggak bisa diukur sama kata Biza nih, dan sampai detik ini masih merasa dirinya jagoan nih. Jadi katanya Bang Kakak ini mau nyari gue tahun 2025 lagi ya. Maka saya kasih tahu dari orang yang kabur dan lari pak, bukan orang yang stay. Saya perlu dicari, saya di sini aja. Saya menunggu sekali bapak datang ke sini dan mencari saya gitu. Luar biasa sekali informasi itu. Selain Dennis Lim, ada juga para pengamat dan justru sebagai orang-orang yang peduli dengan judi online. Coba kita lihat, judi online itu bukan membuat orang kaya. Justru orang kaya itu menjadi miskin oleh karena judi online. Yang kita perlu amati bahwa sesungguhnya judi online ini sangat membahayakan kehidupan bangsa Indonesia. Memang kenapa judi online ini
tidak pernah berhenti dan tidak pernah putus dan tidak pernah tutup. Padahal para penjudi itu mengetahui persis bahwa judi online itu adalah rekayasa sebuah program situs yang bisa dimainkan oleh operator itu sendiri dan bisa juga dimiskinkan. Karena apa? Menurut informasi yang dapat dipercaya, maka di setiap situs online judi itu biasanya pada tahun awal 20% pasti akan mengalami kemenangan. Kemudian sudah pasti juga 80% pasti akan kalah di judi online. Dan lucunya, semua orang yang masuk terperangkap di dalam permainan judi online ini mengetahui hal ini. Kenapa dia tetap bermain judi online? Kenapa dia tetap bermain judi-judi yang lainnya? Karena itulah perlu informasi yang lebih luas lagi untuk bangsa Indonesia ini sehingga tidak terperangkap judi online. Kenapa demikian? Itulah yang seperti yang kita informasikan tadi, alat mesin penjepit itulah dan alat-alat lainnya, mesin-mesin semacam semi penjudian itulah mencuci orang-orang masyarakat Indonesia dari kecil sampai dia dewasa, sehingga dia menginginkan untuk mencoba judi online. Dan itu yang sangat perlu kita pikirkan bersama. Marilah informasikan kepada masyarakat seluas-luasnya bahwa judi online ini dapat memiskinkan masyarakat luas. Dan sangat unik sekali. Sebelum ada payment gateway, banyak orang-orang ditipu oleh operator-operator judi online itu untuk membuat rekening pribadi, kemudian rekening itu dijual 1,5 juta per rekening, di mana setelah itu dibeli semua buku tabungan, M-banking, ATM semua dikuasai dan dibeli dengan 1,5 juta. Ribuan masyarakat sudah menjual rekeningnya pada saat itu. Tetapi sekarang ini lebih canggih lagi karena sudah ada payment gateway, sehingga tidak lagi perlu para cukong itu membeli rekening-rekening ini karena banyak juga rekening-rekening yang sudah digunakan untuk judi online ini sudah ditangkap oleh polisi. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, marilah janganlah percaya lagi dengan judi online, juga dengan judi-judi lainnya. Mungkin pemerintah ini saat ini memikirkan bagaimana caranya memberantas secara 100%. Itu rasanya tidak mudah karena operator, admin semuanya ada di luar negeri dan jutaan situs tiap hari dibuat, walaupun tiap hari ditutup, tiap hari juga dibuat. Sehingga bagaimana cara pemerintah secara kucing-kucingan untuk memberantas ini tentunya tidaklah akan bisa untuk memberantas judi online secara 100%. Bagaimana way out? Bagaimana rencana pemerintah untuk memberantas perjudian? Ataukah mungkinkah di negara kita ini membuat sebuah kawasan perjudian sehingga bagi orang-orang yang sudah tercemar judi mereka bisa ke tempat kawasan perjudian itu seperti di Malaysia misalnya, di mana dikenakan pajak sangat besar bagi pengelola perjudian tersebut, di mana untuk yang mampu dan boleh berjudi di kawasan perjudian tersebut yang notabene yang tidak mempunyai KTP beragama Islam misalnya, seperti apa yang dilakukan di Malaysia. Malaysia itu pendapatan dari penjudian yang sungguh luar biasa. Padahal negara Malaysia itu adalah negara yang cukup fanatik. Tetapi itulah yang merupakan way out daripada negara tetangga kita. Sehingga sangat luar biasa sekali dengan adanya kawasan perjudian di Malaysia. Konon katanya di Malaysia tertutup untuk judi online dan orang-orang
penduduk Malaysia itu tidak mau bermain judi online seperti bangsa Indonesia yang ini sudah terpapar dengan judi online. Sehingga marilah kita berbesar hati mendukung program pemerintah untuk pemberantasan judi online ini, sehingga judi online ini bisa dikurangi sampai 90%, sehingga nantinya lama-kelamaan judi online akan hilang, akan terhapus seperti di negara tetangga kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin sekalian, demikianlah tadi informasi yang dapat kami informasikan melalui Puisi Live, dan mudah-mudahan topik-topik berikutnya banyak topik-topik yang ingin membantu program pemerintah dalam rangka kesejahteraan masyarakat, dalam rangka pengentasan kemiskinan, dan bagaimana mengembangkan UMKM di negeri ini sehingga lebih maju seperti UMKM yang ada di negeri China yang sangat masif sehingga dia menguasai perdagangan dunia. Untuk itu marilah kita bersama-sama mendukung program pemerintah. Semoga pemerintah Indonesia yang dipimpin oleh Bapak Prabowo dapat berjalan dengan sukses. Untuk itu dukunglah Mr. Puisi Live. Jangan lupa share, subscribe, dan follow Mr. Puisi Live sehingga Mr. Puisi Live dapat berkembang dengan pesat.